Yo, what's going on guys? Gua Jody Darmawan. Nah, hari ini tuh di depan gua udah ada box warna coklat nih, tulisan 700. Di depan video juga udah sempat ngeliat kali ya, B-rollnya sepatu ini nih, sepatu Yeezy sih di depannya. Nih Yeezy 700. Seperti biasa ini boxnya box kayak Yeezy kebanyakan warna brown gini. Habis itu cuman tulisan 700 doang di depan. Habis itu di sampingnya ini ada tulisan Boost, topi panjang lebar. Langsung aja kita masuk ke sepatunya nih. Dia nih Yeezy 700 MNVN dengan warna triple black. Ini sih menurut gua keren sepatunya sih, kayak chunky dead shoes gitu, ya gak sih? Nah, ini waktu itu gua dapet retailnya itu di web Adidas. Kalau misalkan kalian yang belum tahu nih ya, Adidas itu kan biasanya ngeluarin Yeezy pakai sistem waiting room. Jadinya kalian itu harus masuk ke waiting roomnya dulu. Nanti secara random itu dipilih sama sistem Adidasnya. Kalau misalkan dipilih, baru deh kalian masuk bisa beli ini sepatu nih. Nah, dikasih waktu sama orang Adidasnya itu cuma 10 menit doang buat check out. Dan waktu itu kebetulan gue lagi beruntung dan dapat sepatu ini. Nah, ini harga retailnya itu di 3.800.000. Kalau ini tuh udah bukan colorway pertama ya. Yeezy 700 MNVN itu ada kalau nggak salah beberapa colorways deh. Itu kayak yang warna orange, habis itu yang triple black ini, habis itu yang warna bone kayak warna abu-abu gitulah, sama yang warna frosted itu yang kayak hijau fold gitu. Nah, kalau misalkan menurut gue yang paling banyak peminatnya itu yang warna triple black ini sama yang orange sih. Soalnya yang orange kan kayak jarang gitu ya Yeezy ngeluarin warna orange, bener-bener orange yang terang gitu. Dan ini sebelumnya itu udah sempat dirilis di US itu kalau nggak salah bulan lupa gue rilisnya. Waktu itu cuman khusus di US doang, Indonesia nggak dapet soalnya kan. Nah, habis itu baru deh di bulan Mei 2020 ini di restock, dan Indonesia tuh masuknya itu ada di Atmos, di Invincible, sama di web Adidasnya. Nah, kalau misalkan di Atmos sama di Invincible itu raffle biasa deh, dan gue gak menang. Akhirnya ya gue coba di Adidas dan menang nih. Nah, setelah ngebahas tadi gimana cara gue dapetinnya, sekarang kita masuk ke materialnya nih ya. Dari materialnya sendiri, kalau misalkan Yeezy 700 MNVN ini dia uppernya bahan nylon gitu, kayak bahan-bahan plastik nylon gitulah. Kalau misalkan Yeezy 700 sebelumnya kayak V1 sama V2 kan dia kan pakai suede, habis itu pakai leather kan. Nah, kalau ini pakai nylon, makanya sih kayak menurut gue ini lebih murah gitu, soalnya materialnya juga lebih murah bahannya kan. Nah, habis itu di bagian toe-nya ini dia ada kayak bahan reflektif gitu. Kalau misalkan kalian foto pakai flash atau video pakai flash, ini nyala nih bahan reflektifnya. Nah, habis itu di lateral outline-nya juga ada tulisan 700. Ini dia bahannya juga sama kayak yang di toe-nya ini, bahan reflektif gitu. Jadinya kalau di foto pakai flash bakal nyala, kelihatan tulisan 700. Nah, habis itu di bagian tangnya dia nih dia pakai
tebal gitu foamnya, tebal banget deh. Ini foamnya bikin nyaman sih, tapi foamnya juga dilapisin pakai bahan nylon. Nah di situ dalamnya ini liningnya dia pakai bahan mesh. Nih pakai bahan mesh. Dan ini dia midsole-nya masih pakai ini ya, pakai boost. Buat cushioningnya pakai boost, makanya ini nyaman banget. Tuh. Pakai boost. Kemudian di bagian midsole-nya juga ada kayak ini nih. Yang dua ini dia bahannya reflektif juga, ada kayak reflektif powdernya gitu. Kemudian outsole-nya dia kayak kebanyakan Yeezy 700 pada umumnya, dia pakai rubber gini. Insole-nya coba deh kita lihat nih ya. Tuh. Ada tulisan Yeezy, habis itu nih Adidas. Baliknya juga kayak gini doang. Oh iya, yang ngebedain Yeezy 700 V1, V2, V3 sama yang MNVN ini dia bagian lacing systemnya nih. Kalau misalkan Yeezy 700 V1 sama V2 kan dia lacingnya masih bisa kalian ikat sendiri ya. Nah kalau misalkan ini lace-nya dia udah nggak bisa dicopot dan kalian nggak usah ikat lagi, jadinya kayak semacam slip on gitu deh, tinggal masukin kakinya doang. Tapi ini nggak bisa dikencangin sih, soalnya dia nih kayak gini, nggak bisa kalian bisa lihat nih, cuman tali gini doang nih lace-nya. Ini kayaknya buat ditarik gini, cuman abis itu kencang nih. Gitu doang sih sistemnya yang ngebedain. Dan Yeezy 700 V1 dan V2 itu harga retailnya lumayan mahal, 4.700.000. Nah yang murah itu yang V3. Yang V3 itu 3.300.000. Cuma dia nggak pakai cushioningnya, nggak pakai boost. Tapi katanya sih, gue belum pernah nyoba, tapi katanya nyaman juga. Nah habis itu yang ini deh rilis Yeezy 700 MNVN ini harganya diturunin dari harga awalnya yang V1 V2 4.700.000 diturunin jadi 3.800.000. Dan dia masih tetap pakai cushioningnya boost, jadinya tetap ngejaga kenyamanan, tapi harganya lebih murah, mungkin karena nggak pakai bahan leather dan pakai bahan suede ya. Nah untuk sizing fitnya ini gue sebenarnya belum pernah nyoba ya, soalnya ini gue dapet bukan ukuran gue, tapi kebanyakan orang sih bilang kalau misalkan Yeezy itu harus upsize. Upsize-nya setengah size gitu, sama aja kayak Yeezy 700 ini. Kebanyakan orang bilang kalau misalkan up half size lebih bagus sih, lebih nyaman, soalnya dia agak snug gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian mau beli dan punya kesempatan buat nyoba dulu, gue saranin sih nyoba dulu biar lebih cocok gitu kan, lebih pas feel-nya seperti apa. Dan buat harga resell-nya ini sekarang di angka 4 juta sampai 5 jutaan, nggak terlalu tinggi banget kok harga resellnya. Tapi overall ini bagus sih menurut gue sepatunya, lebih murah. Abis itu hype-nya juga dapet kan Yeezy gitu, Yeezy 700 hype-nya dapet, murah. Dan ya paling segitu aja yang bisa gue bahas ya. Sekian dulu video gue hari ini. Nanti kalau misalkan ada sepatu-sepatu keren lainnya, nih di belakang gue juga ada sepatu keren sih, mungkin gue bahas. Ya kalau misalkan ada sepatu baru yang lagi hype juga, nanti bakal gue bahas juga kalau misalkan gue dapet. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa di subscribe dan di like biar channel ini berkembang terus. Dan kalau misalkan kalian suka, boleh di share ke teman-teman juga. Gue Jody Darmawan, see you guys.